Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Ansyah. Hari ini kita akan membahas tentang buku tematik Hidup Rukun tema 1 halaman 140 sampai halaman 143. Subtema 4, Hidup Rukun di Masyarakat. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Dari kedua gambar ini, gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat yaitu gambar yang nomor 2. Gambar nomor 2 ini mereka bergotong royong. Nomor 1, ini nomor 2 ya. Biar kita bisa membedakannya, kita kasih nomor. Kamu boleh bercerita menggunakan bahasa daerahmu. Lakukan secara bergantian. Jadi gambar nomor 1 ini menceritakan tentang masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungannya, sehingga lingkungannya kelihatan kotor, banyak sampah berserakan di mana-mana. Sedangkan gambar nomor 2 ini gambar yang menunjukkan kalau di dalam masyarakat yang ada di pedesaan itu atau yang ada di perkotaan, tapi ini gambarnya tentang yang ada di pedesaan ini. Mereka melakukan pekerjaan dengan secara gotong royong. Mereka bekerja membersihkan selokan sampah secara bersama-sama. Intinya mereka membersihkan lingkungan yang ada di desa itu dikerjakan secara gotong royong. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Dari 4 gambar yang ada di halaman 141, gambar yang menunjukkan tentang masyarakat yang rukun yaitu gambar, kita kasih angka saja ya. Ini angka 1, angka 2, angka 3, ini angka 4. Dari gambar keempat ini yang menunjukkan masyarakat yang hidupnya rukun yaitu gambar nomor ini. Ini apakah menunjukkan hidup masyarakat yang rukun? Tidak, soalnya ini menunjukkan gambar seperti orang berkendara sepeda motor tapi tidak mematuhi peraturan, jadi akhirnya jatuh, akhirnya berselisih paham. Jadi tidak menunjukkan kerukunan dalam masyarakat itu. Berarti silang ya. Nomor 2, ini gambar yang menunjukkan tentang ini masyarakat bergotong royong untuk membangun apa ini ya? Intinya bergotong royong ini membangun bersama-sama. Jadi ini contoh hidup rukun di masyarakat, kita kasih centang ya. Nomor 3 juga ini menunjukkan sikap masyarakat yang hidup rukun karena mereka berdiskusi untuk mencapai mufakat, kita kasih centang. Ini nomor 4. Ini nomor 4 terlihat di kawasan ini, kawasannya kotor, seperti tidak ada kerja bakti yang diadakan di desa ini. Jadi ini tidak centang ya, ini silang ya, karena mungkin masyarakatnya kurang rukun ini. Apakah masyarakat di sekitar rumahmu hidup dengan rukun? Sebutkan contoh sikap rukun di lingkunganmu. Masyarakat di lingkunganku ini rukun. Contoh sikap rukun di lingkunganmu yaitu setiap minggu warga melakukan kerja bakti membersihkan halaman. Secara gotong royong.
secara bersama-sama ya. Selanjutnya halaman 142. Ayo mengamati. Dengarkanlah gurumu membaca teks di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ayo berlatih. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Jadi penolakan Udin yaitu ini ya, yang merupakan kalimat penolakan ya. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Jadi ini kalimat penolakannya. Tidak mau nanti menjadi tergenang dan bau. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Pernah. Kalau diajak berbuat yang tidak baik, maka kita wajib untuk menolaknya. Seperti membuang sampah sembarangan, kita berhak menolaknya. Tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Tadi ya, seperti yang saya contohkan barusan. Kalimat penolakan, tadi sudah saya jelaskan ya. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kita mengurutkan mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, mana yang sehingga menjadi sebuah cerita ya. Kita urutkan. Ini ada tulisan, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Ini aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang ini, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Kita susun sehingga bisa menjadi cerita yang benar. Mana? Dari ketiga gambar ini, yang nomor 1 yang mana? Yang nomor 2 yang mana? Yang nomor 3 yang mana? Ya, ini yang nomor 1 ya. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Ini ya. Terus nomor 2-nya, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ini nomor 2-nya ya. Lalu ini, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ini nomor 3-nya ya. Sekian pembahasan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video Bunda Ansa selanjutnya. Terima kasih.